Keputusan untuk mendirikan Provinsi Papua Barat Daya di atas tanah Moi kini menuai penolakan keras dari masyarakat suku Moi. Kepala Besar suku Moi, Silkofok Jerisu, secara tegas menyatakan kekecewaannya terhadap penjabat Gubernur Muhammad Mosaat yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kepala Besar suku Moi, Silkofok Jerisu, menekankan masyarakat Moi tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembentukan provinsi baru ini. Menurutnya, keputusan ini diambil tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan budaya terhadap masyarakat Moi. Silkofok Jerisu mengatakan merasa diabaikan dalam proses ini. Tanah mereka adalah warisan leluhur yang harus dijaga, dan keberadaan provinsi baru ini hanya akan membawa masalah bagi mereka. Ia menambahkan hak-hak adat dan kearifan lokal harus dihormati oleh pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan. Jerisu juga meluapkan kekecewaannya terhadap penjabat Gubernur Muhammad Mosaat. Menurutnya, Mosaat tidak mampu menunjukkan kinerja yang memadai selama menjabat. Ia menganggap Mosaat gagal memahami dan menghargai aspirasi masyarakat asli Papua, terutama suku Moi. Sebagai pemimpin, Muhammad Mosaat seharusnya mampu mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat lokal. Namun selama ini yang mereka lihat adalah ketidakmampuan dalam mengakomodasi kepentingan mereka. Kepala suku besar Moi, bahkan lewat pemuda, bahkan lewat semua tokoh-tokoh Moi, melihat kinerja kerja dari saudara Muhammad Mosaat, penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, selama masa awal dikerjakan di Provinsi Papua Barat Daya di Sorong. Tidak pernah ada koordinasi dengan kami suku Moi, tokoh-tokoh Moi, tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh pemuda. Yang merekod untuk pelantikan kemarin menyangkut kepala-kepala dinas Salon 2, tidak ada suku Moi yang akan untuk dilantik di atas sekretariat ini. Suku Moi orang Moi yang punya tanah. Yang merekod kantor gubernur sampai selama ini tidak pernah akan muncul untuk nampak kantor gubernur ini dibangun. Atas nama kepala suku besar suku Moi, kantor gubernur ini dipindahkan ke tempat lain. Provinsi ini akan dibangun di tempat lain dan kami menolak. Yang merekod saudara PJ Gubernur Mosaat, apakah diberitahukan kepada Mendagri di pusat di Jakarta segera diganti. Kalau tidak diganti, kami palang kantor gubernur yang sementara letak di Tanah Moi. Suku Moi berharap pemerintah pusat dapat mengkaji ulang keputusan ini dan mempertimbangkan dampaknya secara lebih mendalam. Mereka menuntut agar hak-hak adat mereka dihormati dan dilibatkan dalam setiap keputusan yang menyangkut masa depan tanah mereka. Pernyataan Kepala Suku Besar Moi ini mendapat dukungan penuh intelektual Moi dan pemuda suku Moi seperti Yermia Osok maupun Ketua Umum Generasi Muda Moi Papua Barat Daya Paulus Yufan. Pejabat Gubernur Papua Barat Daya ini sendiri yang mempersulit diri. Penyelenggara pembangunan di tanah ini sangat penting ketika PJ Gubernur merangkul masyarakat adat di tanah ini. Baru saja kemarin Wakil Presiden ketika meresmikan beberapa buah rumah di Jalan Baru, beliau juga mengatakan bahwa membangun di daerah ini harus melibatkan masyarakat adat. Ya, siapa masyarakat adat? Masyarakat adat itu masyarakat asli suku Moi. Beliau menjanjikan diri untuk akan bertemu dengan masyarakat adat. Sampai hari ini belum pernah bertemu. Jadi kembali lagi, pernyataan Menteri Dalam Negeri dalam rangka menilai kinerja pejabat Gubernur Papua Barat Daya itu sangat kami sebagai suku besar suku Moi mengapresiasi. Kami menyampaikan jempol, kami mengaminkan. Bapak itu tidak ada sama sekali. Maka dengan itu, hal yang perlu kami proteksi adalah Bapak kapan kantor gubernur ini dibangun? Yang kedua, kami sangat menyesal dan kecewa karena setelah pelantikan pejabat-pejabat
di beberapa OPD yang ada di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ini, Bapak tidak menggunakan budaya kearifan lokal yang ada di wilayah ini. Salah satunya melibatkan orang Moi yang punya hak veto dalam masalah pembangunan di Papua Barat Daya ini. Dan intinya bahwa kalau hari ini menyepelekan kami orang Moi, kami juga tidak segan-segan juga untuk menyepelekan Bapak juga. Jadi kami menyampaikan ini adalah apa yang kami rasa hari ini. Bapak lebih memilih untuk melantik orang-orang dari luar yang sebenarnya tidak punya hak mutlak di atas tanah dan negeri ini. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa kami generasi muda Moi siap turun lapangan untuk menghentikan Bapak dalam segala pergerakan proses pembangunan ini di daerah ini. Karena kami rasa bahwa Bapak kerja tidak efektif. Sekda sudah dilantik, pejabat-pejabat eselon sudah dilantik, terus kerjanya mana? Konflik antara pemerintah dan masyarakat adat seperti yang dialami suku Moi menunjukkan betapa pentingnya dialog dan partisipasi masyarakat lokal dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah mereka. Semi Finjalang, CWM Channel. Kami sangat menyesal dan kecewa karena setelah pelantikan